Oke, selamat datang semua di edisi pertama dari Pub Story, di mana gue akan sharing macam-macam cerita dari sudut mata gue mengenai Hexom, mengenai vaping dan lain sebagainya. Salah satu yang menurut pendapat pribadi gue keasikannya pakai Hexom adalah sebenarnya komunitasnya yang luar biasa. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu Kang Andri Gustian sebagai founder daripada Hexom Indonesia dari awal-awalnya. Kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin Kang Andri bisa cerita-cerita awalnya dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang tahu, ada yang banyak yang nggak tahu juga. Di sini sebagai topik yang menurut gue menarik sekali asal usulnya, bagaimana dari awal berapa orang itu sampai sekarang jadi total member kurang lebih ada 6.000. 6.000-an ya. 100 chapter. 100 chapter seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Itu kalau nggak salah dari Sabang sampai Merauke. Betul. Bahkan sampai mana? Korea Selatan. luar Ya. biasa. Sempat dengar juga bahkan katanya mau di Beijing juga mungkin ada ya, mau bikin Ya, chapter mungkin. juga ya. Belum terwujud belum kali ya. terwujud. Oke, luar Karena biasa. ada beberapa dari Indo Ya, kerja di sana. di sana. Oh, Ya. oke. Di Korea Selatan juga begitu ya? Ya, begitu. Oke. Nah, ini nih, mungkin banyak user Hexom baru yang belum tahu sejarahnya mengenai Hexom Indonesia dulu awal-awalnya bagaimana. Boleh Kang Andi sharing-sharing sedikit? Ya, jadi memang hanya hanya sedikit orang lah yang tahu tentang story-nya. Jadi pada saat itu tuh si komunitas ini berdiri pada tanggal 5 Juni 2015. 5 Juni 2015. Ya. Nah, pada saat itu pertama kali Hexmeet itu ada di Jakarta, Paps. Justru di Jakarta. Betul, pertama kali. Kali. Padahal kan sebenarnya anak-anaknya banyak dari Bandung ya. Betul. Ah, Ya, itu tepatnya di Putnam Cafe. Putnam Cafe. Ya, itu kurang tahu ya jelas Jakarta mana, cuman pada saat itu memang kebetulan yang pakai Hexom di Jakarta tuh lagi pada ngumpul, akhirnya datangilah ke sana. Situ. Nah, kebetulan yang pada ngumpul itu memang udah ada grupnya, Pak. Oh. Waktu itu di Line itu dulu masih zaman grup Line ya. Pakai line ya. Ya, bukan sama WhatsApp atau apapun itu. Di Line itu tuh cuma ada 56 orang, Pak. 56 orang. Pada saat itu 56 Oke. orang. Oke. Lagi di Jakarta Putnam itu siapa aja tuh yang hadir kira-kira yang Dulu kita kenal? tuh ada Opa Dike. Oh, Pak Dika ikut. Opa Dika ikut. Oh, oke. Ada Aksa, Om Aksa, Ya. pilot. Terus Mario Bling Oke. sama Bayu yang sekarang dia jadi foundernya Top Career Indonesia. Oh, oke. Jadi itu oke. orang-orang lama lah gitu. Orang-orang lama Nah, ya. Terus di Bandung? Nah, kalau di Bandung itu tepatnya di Cafe Dakora. Kebetulan yang punya cafe memang teman juga, masih anak Hexom juga. Oke. Pada saat itu baru ketemu pertama kali sama Frank. Oh. Frank, Mas Puca, sama Mas Aldi juga. Oh, itu baru pertama kali Baru ketemu. pertama Frank. ketemu, iya. Oke. Ya sebelumnya sih memang udah ada dibikin grup juga kan. Ya. Dari Line karena penuh pindah ke WhatsApp. Pada saat itu ada 106 member. Wow. Nah, baru Oke. cuman di WhatsApp aja sih ngobrolnya. Nah, baru ketemu ya pas hari itu aja di Bandung, Expo di Oke. Bandung. Dulu awal-awalnya kegiatannya kira-kira apa aja ya? Lebih ke ngobrol-ngobrol sih. Ngobrol-ngobrol Bercanda-bercanda doang gitu. Sharing-sharing Sharing-sharing gitu. tentang settingan, tentang beli dapat di mana. Karena pada saat itu si Hexom ini memang susah didapat, Pak. Oke. Kalaupun ada ya harganya masih dibilang tinggi waktu itu. Oke. Itu di kisaran 4 sampai 5 juta. Itu yang versi 1 sama versi 2. Oke. Pada saat itu ya susah lah itu nyari Iya, barang. betul. Lalu apa namanya? Boleh cerita ketemu kita bagaimana? Ketemu Pepsu dari sudut lo? Oh. Kalau gue kan udah tahu ceritanya Iya. ketemu kalian bagaimana Iya. dari responsnya. Kalau dari Pepsu itu waktu itu tuh saya lupa sih ya. Cuman pertama kali itu pas ada Hexmeet juga. Waktu itu ada event di STC. Oke. Di Senayan. Betul. Nah, itu ada event. Ya. Mungkin Mas Aldi, Frank juga datang ke sana. Betul. Nah, saya masih di Bandung, nggak ikut lah. Oke. Nah, dari situ entah dari mana ya, aku lupa sih Pak, lupa. Jadi pas
ketemu Pepsu dari Instagram aja sih Pak. Oke. Ketika pada saat itu si Hexom memang susah, Ya. nah si Pepsu ini ada Ya. menyediakan. Ya. Nah dari situlah pertama ngobrol sama Om Win. Sama Om Winarno. Iya, partner Om gua. Winarno. Oke, kalau dari gua, seingat gua ya, ini ngomongan udah tahun 2016 ya, Iya. itu lagi tuh Pepsu baru berdiri Agustus 17 2016, akhir tahun baru kira-kira mulai masukin Hexom, dan yang seingat gua kita masih di bawah tuh, jadi belum di lantai 3 sini, masih di kantornya Om Win, berantakan semuanya, kardus apa segala macam apa, nah itu kita sudah mulai megang serius Hexom, kita kebagian V21 banyak gitu loh, termasuk artis series. Nah terus terang kita waktu itu belum pakar, tapi yang hadir waktu itu yang gue inget Puca sama Franklin. Datang langsung kayaknya ngeliatnya wah. Iya karena mereka Terus dia nelpon lo juga karena gitu. mereka merasa bahagia Pak. Begitu. Soalnya gini, Eh, pada saat itu tahun 2000 ya awal-awal berdirilah masih Yeah. 2 bulan berapa bulan Yeah. ke depan gitu. Yeah. Jadi si Hexom ini memang dulu tuh masih istilahnya masih satu orang yang order langsung ke craving gitu loh Pak. Yeah. Jadi Yeah. belum ada pun toko yang menyediakan waktu itu, kalau nggak salah ada Movie, Yeah. ada Garuda, Yeah. Yeah. sama Bogor Vape gitu. ya. Nah sekali datang tuh sekali habis. Yeah. Jadi kita bingung gitu loh, Yeah. mau beli di mana nih barang. Nah setelah Pops Juniper barusan bilang kan, pas Pepsu menyediakan V21, mereka pada bahagia gitu. Iya. Franklin Puca sampai nelfon, "Beb, sini lah ke Jakarta nih, banyak V21," dikirim foto-fotonya kan. Iya, Nah iya, dari situlah Gue inget mungkin lo ambil yang artisan biru Iya, kalau nggak betul. salah, Iya, artisan biru. artisan biru. Ya kita kebetulan kita pada umumnya ya memang 2.1 waktu itu memang udah di discontinue, tapi kebetulan si Craving Paper ada stok, ekstra stok lebih yang belum dilepas gitu loh. Ya udah gua ambil semua lagi itu, gua ambil semua. Iya. Terus ya sambil jual versi 3-nya, 21-nya kebanyakan mungkin larinya ke anak-anak Hexom Indonesia semua kayak gitu. Iya, seru banget lagi itu. Gue baru kenalan sama Franklin juga, sama Puca. Sebenarnya sih dari WA segala macam apa udah chatting, udah chatting segala macam apa. Akhirnya pertama kali ketemu di bawah, datang langsung istilahnya diborong lah berobigi gitu, diboyong sama anak-anak Hexom Indonesia. Gue juga terus terang senang sekali gitu ya, bahwa sebenarnya kita mau coba buka bisnis, komunitas sebenarnya udah ada gitu ya. Jadi memang sudah ada penggemar daripada Hexom. Yang paling gue pengen yang lagi tuh dipikirin bagaimana caranya kita bisa mensupport produk ini. Sebenarnya kan kita tahu Hexom itu bagus sekali ya dengan lifetime warranty-nya. Problemnya waktu itu adalah keberadaan produk, produk antara demand sama availability-nya tuh masih domplang sekali ya. Jadi kita coba masukin secara rutin, lalu juga awal-awalnya kan memang lifetime warranty tetap gua harus bawa ke sana. Jadi nggak bisa kita betulin sendiri. Belum diperbolehkan waktu itu. Tapi ya itu kebetulan gue sering bolak-balik ke Amerika. Jadi ya rusak gue bawain ke sana. Terus nanti selesai kita balikin bawa kemari. hand carry ya bawanya. Hand carry. Jadi minimal gue rasa user di sini dapat ke convenience, nggak harus ngirimin ke Amerika sendiri segala macam apa. Jadi bisa kita wakilkan lah gitu. Seiring jalan kita coba negosiasi untuk bisa mendapatkan otorisasi untuk diperbolehkan untuk repair di sini karena akan lebih mempermudah. Ya lebih mudah sekali gitu. Karena sekalinya rusak tuh kan, kalau misalkan sekalinya rusak dibenerin ke yang bukan modern, ya bisa terjadi konslet lah atau apalah gitu. Dan mungkin ya kalau misalkan rusak ini kan mesti harus ke yang punya gitu loh. Betul. Dan memang peraturan di sana sendiri asal pernah dibongkar sama orang lain mereka warrantinya jadi hilang. Jadi mungkin nggak mau nanganin jadi dilepas. Jadi sebaiknya ke authorized service center aja gitu. Oke. Jadi terus apalagi yang kira-kira bisa kesan-kesannya dengan sampai Kang Andri ini Hexom Indonesia sedemikian sudah berkembang banyak dari Sabang sampai Merauke, sampai kita Hexnas segala macam apa, ada kesan-kesan nggak apa yang kira-kira bisa di-share? Nggak nyangka sih Pops bisa sampai sebesar ini mungkin ya. Karena dulu tuh yang pertama kali ingin bikin komunitas Hexom itu sebenarnya iseng Pops. Iseng karena
kan dulu kan karena nggak ada temennya kan, nggak ada temennya Hexom nih nge-vape sama siapa nih kan, itu modnya apa tuh, kotak banget kayak kotak sabun gitu, orang bilang seperti itu. Maksudnya nyari temen gitu loh. Lihatlah Instagram, searching Instagram, nggak ada nih yang pakai Hexom. Nah tapi setelah nge-searching si mod ini, ada beberapa komunitas lain Pak yang sebelum Hexom Indonesia berdiri ini, kayak Evi Live Indonesia, Rigmod, sama satu lagi tuh apa ya? Ya Meka, lebih ke Meka gitu ya. Nah dari situlah ada ide tiba-tiba ada lampu di sini gitu kan. Makanya nih lucu juga nih dibikin Hexom Indonesia. Nah setelah dibikin account, banyak tuh yang DM Paps. Mau dong joinnya, ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada grup lainnya nggak? Nah akhirnya setelah orang-orang tahu, Dupe nge-DM, bro, bikin grup lainnya dong, banyak nanyain nih ke gua. Nah berarti kan itu impact-nya besar sekali kan di saat si bikin akun Hexom ini. Nah dari situ dibikinlah grup lain. Nah dari situ awalnya Paps. Jadi bisa sekedar jadi iseng, tapi sampai sekarang nggak nyangka lah seperti ini ya. Iya. Gue juga terus terang sangat impress, terharu, dan apalagi ya, bagaimana sebuah komunitas begitu berkembang cepat sekali ya. Betul. Dan member-membernya gue lihat, contohnya misalnya di Hexnas di Bali, Hexom Bali itu dan semua panitia yang bekerja itu tanpa pamrih untuk mensukseskan event tersebut luar biasa sekali. Itu pecah banget. Jadi tahun ini kita di Jakarta ya. Di Jakarta. Tapi ada info sedikit nih Pak. Karena dengan adanya COVID-19 itu, corona jadi diundur nih Pak. Jadi diundur. Nggak apa-apa. Yang harusnya Hexnas tanggal 3-4 Juli itu diundur. Tapi itu Hexnas kita pasti ramaikan kan, pasti pecah itu. Pasti. Gua rasa itu lebih baik ya. Yang penting tetap kita jalankan, kita tetap sukseskan. Harus sukseskan lagi. Cuman kita tunggu timing yang lebih kondusif, betul. Supaya lebih aman semua. Kita mau menjaga semuanya, kesehatan semua member dan kita bisa lebih enjoy daripada was terus dipaksakan gitu kan. Jadi mau datang, aduh takut nih. Pesawat terbang juga kosong segala macam apa. Jadi ya, gue rasa itu lebih baik. Ada pesan-pesan apa lagi kira-kira buat teman-teman mau sharing? Sebenarnya ada yang mau disampaikan. Itu ada salah satu teman baik. Dia sampai nanya, gimana sih cara untuk tetap mensolidkan komunitas gitu. Nah itu ya saya dari pribadi nih ya. Dari pertanyaan itu cuman mengungkapkan tetap rendah hati, lapangkan dada, jangan sampai istilahnya mentang-mentang lu udah gede nih jadi tinggi gitu. Jangan, tetap rendah hati. Rangkul aja semua orang sama, siapapun lu, kerja apapun lu, mau lu dokter, mau lu siapapun. Ya kita tetap sama kalau di komunitas gitu. Betul. Jadi itu jangan pandang siapapun orang itulah. Iya, siap. Gue setuju sekali karena terus terang Hexom Indonesia udah besar sekali ya. Boleh bilang kita makin besar mungkin harus makin menunduk. Istilahnya ada ilmu padi. Kita rangkul semuanya. Jangan sampai dianggap sombong kayak gitu, mentang-mentang dibilang muat sultan, dibilang mahal sekali juga sebenarnya enggak juga kan ya. Kalau dibilang mahal itu tergantung sih. Iya, kan muat yang lebih mahal juga banyak banget. Segala macam apa, bahkan sebenarnya yang kalau mama belum bisa beli yang baru, beli second juga ada. Atau nabung gitu. Contohnya kan yang di situ si Firman itu nabung segala macam itu bisa kesampaian. Bagus, pesan yang bagus. Gue rasa terima kasih. Gue rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih kehadirannya, sudah sharing-sharing. Semoga yang nonton menambah sedikit wawasan dan minimal udah tahu asal usulnya daripada Hexom Indonesia ini. Kalau belum join pasti harus join. Karena kita komunitasnya asik kok. Paling asik sekali. Kompak. Dan sharing-sharing segala macam banyak sekali. Kegiatan juga bukan sekedar ngumpul-ngumpul aja, tapi kita juga suka ada kegiatan sosial ya. Betul. Kegiatan sosial gitu ya. Terima kasih semuanya sudah ngikutin Pub Story episode kali ini. Sampai jumpa di lain kali. Thank you.